Kita di peringkat 2 cuman beda 1 poin dari Milan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Gokil, Inzaghi ball mainnya bagus banget. Mohon maaf lahir batin untuk Jose Mourinho. Pertemuannya yang pertama dengan Inter udah ada spanduk forever thanks to Mourinho. Tetapi tim Serigala Roma di kandangnya sendiri harus dibantai 0-3. Gol yang dibuat oleh Hakan Çalhanoğlu dari corner, walaupun agak-agak berbau beruntung ya, spekulasi, karena harusnya itu bola bisa dihalau sama Zaniolo dan Rui Patricio pala blunder. Tapi ini melanjutkan tren baik dari Hakan Çalhanoğlu. Kemudian gol dari Dzeko yang juga sentuhan dari kaki-kaki, gila ya. Simone Inzaghi ball ini keren banget. Kita mainnya lambat tapi pasti banget. Jarang banget ada kesalahan umpan dari ruang-ruang gerak yang cuman sedikit gitu. Kemudian gol terakhir dari The Flying Dutchman, Dumfries. Akhirnya bisa nyetak gol. Semangat banget dia selebrasinya, dan umpan Bastoni juga yang gak kalah keren. Bukan gak kalah keren, keren banget. Ini gol yang sangat penting. Tapi sebelum gue lanjutin ngebahas Roma lawan Inter, gue ingin ngepromosiin bisnis dari salah satu penonton Cerewetin Inter maupun Cerewetin Serie A. Nama Instagramnya yaitu Wawin Design. Dia ini IG-nya ntar gue tulis di kolom deskripsi. Namanya Wawin Design. Dia membuat desain denah rumah. Jasa desain rumah mulai dari 250.000 kalau nggak salah. Ini per 100 meter persegi atau gimana, ntar langsung DM aja. Teman-teman, jadi kalau ada yang bisnisnya mau dipromosiin, silahkan isi formulir yang ada di kolom deskripsi. Silahkan isi di situ, nanti gue promosiin di Instagram. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli produk-produk yang ada di yang gue endorse gratis di Cerewetin Inter, itu dapat diskon 10%. Jadi kita saling menguntungkan. Teman-teman yang bisnisnya mau gue promoin, bebas, gratis. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli produk-produk yang pernah gue promosiin, ada juga tuh. Silakan isi form pembelian, ntar dapat diskon 10%. Nanti gue kasih kode vouchernya. Jadi setiap pembelian yang pakai kode voucher Cerewetin Inter akan dapat diskon 10%. Oke, balik lagi di Wawin Design ini. Kalau teman-teman lihat Instagramnya, dia punya contoh-contoh gambar-gambar yang udah pernah dibuat. Jadi yang mau bangun rumah silahkan, dan yang mau bangun masjid gratis. Gokil. Gue juga baru tahu loh bro. Jadi ternyata itu kalau mau bikin rumah itu, denah itu terdiri dari beberapa tahap nih. Ntar gue taruh ya di di gambar si Mas Wawin ya. Dia ngasih contoh ada beberapa tahapan nih. Tahap nomor 1 yaitu denah rumah 2 dimensi, bisa direvisi sampai dengan masuk tahap 2. Harganya 250.000 kalau nggak salah per 100 meter persegi. Setelah itu masuk tahap 2. Di tahap 2 itu sebentar. Ini tahap 4. Di tahap 2 itu 3 dimensi eksterior non-render. Bonus 3 dimensi eksterior render V-Ray. Gue nggak begitu tahu istilah-istilahnya. Ini berlaku sampai 31 Desember 2021. Berarti sebentar lagi nih, gokil. Ada harganya lagi. Kemudian untuk tahap 3-nya itu denah engineering. Kemudian ada tahap 4 yaitu gambar kerja arsitektur. Jadi ada harganya terpisah-pisah. Untuk teman-teman yang mau menggunakan jasa Wawin Design, ini bisa dapat diskon 10% kalau lewat kode voucher Cerewetin Inter. Silahkan isi form pembeliannya saja. Formulir pembelian ntar gue kasih. Kemudian gratis survei untuk area kota Serang. Terima kasih untuk Mas Wawin sudah berkenan gue promosikan. Untuk teman-teman penonton Cerewetin Inter atau Cerewetin Serie A atau apapun yang nonton YouTube ini dan ingin menggunakan jasa Wawin Design untuk denah rumahnya, akan dapat diskon 10%. Silahkan untuk teman-teman yang juga mau gue promosikan, dengan senang hati, gratis, kita saling berbagi manfaat. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Dumfries sebelum ngegolin dia bikin satu block shot keren banget, dan Bastoni umpan keren banget. Gue melihat ini salah satu contoh gunanya mentor senior. Kayaknya Dumfries sudah mulai ketularan Danilo D'Ambrosio yang hobi ngeblok shot terus hobi ngegolin sundul, sementara Kolarov akan banyak memberikan ilmu ke Bastoni. Bahkan Skriniar sampai gaya gini ya,
ngasih ekspresi gitu ke Bastoni, saking kerennya, gokil itu umpan. Tapi Skriniar malam ini mainnya memble, super memble. Zeko dan Hakan Çalhanoğlu sudah melebihi pencapaian gol mereka musim lalu di Roma maupun di AC Milan. Bahkan Hakan Çalhanoğlu itu di musim lalu main 2.629 menit, total 4 gol. Di Inter main 887 menit, totalnya 5 gol. Keren banget Hakan Çalhanoğlu, udah kelihatan mulai jadi pemain box to box player, bisa buka ruang, bisa ciptain peluang, bisa tackle juga, intercept juga. Brozovic lari-lari kemana-mana. Tadi malam palah Barella yang gak kelihatan, tapi toh kita menang 3 gol. Dan di babak kedua, Simone Inzaghi terlihat dewasa, tidak mau terburu-buru lagi, tidak mau gerusak-gerusuk nambah gol, gak apa-apa. Yang penting aman. Tapi Sensi di menit akhir dia masuk gantiin Hakan Çalhanoğlu, ada satu peluang emas yang harusnya jadi gol, dan Sensi ini udah mulai dapat menit bermain terus ya, 5 menit, dan selalu ada peluang nih, nunjukin Sensi memang sangat berbakat. Fakta menarik lagi dari pertandingan ini adalah Hakan Çalhanoğlu merupakan pengganti Eriksen, harganya 0. Kemudian Zeko pengganti Lukaku, harganya 0. Dumfries harganya sedikit banget dibandingkan penjualan Hakimi. Jadi 3 pemain yang ngegolin pada malam hari ini adalah pemain-pemain pengganti pemeran kunci musim lalu. Dan kita salut untuk BP Marotta yang baru saja diperpanjang kontraknya, begitu juga Osolo dan Daniel Bacin. Kita bener-bener butuh pemain bagus, dan gue ngeliat Zaniolo gokil, ya ampun. Zaniolo gue pikir gol, gue udah sampai aduh gila ini banget. Udah gue pikir gol itu sampai yang di layar gue sih skornya udah berubah 3-1, tapi tahu ya gagal. Gue berharap Zaniolo bisa balik lagi ke Inter, tapi ya itu cederanya. Kita butuh pemain yang gak cederaan. Korea cedera, Alex Sanchez gampang cedera nih, gimana sih? Oh ya teman-teman, kemarin pas nonton Roma lawan Inter, gue bikin video reaction gitu. Jadi sambil gue nonton sambil gue video Inter, gue upload deh. Pingin bikin konten apa sih namanya, match reaction ya. Jadi kayak semacam match reaksi live gitu saat nonton, gue sambil gue videoin. Ntar gue upload setelah video ini. Kemudian catatan menarik lagi adalah cara main Roma. Jadi sebelum pertandingan gue baca statistiknya Roma, kalau teman-teman lihat di WhoScore, dia shot on goalnya bagus, agresifnya bagus. Jadi Mourinho itu walaupun dibilang taktiknya usang, tapi memang membuat Roma ini gokil sih. Mereka sebelum pertandingan lawan Inter, dia posisinya ada di atas Lazio dan Juve. Jumlah golnya melebihi Juve, jumlah kebobolannya cuma beda 1 gol dibanding Inter. Tapi tadi malam Mourinho terlihat usang sekali, menunggu bola serangan balik, walaupun serangan baliknya selalu keren ya. Tapi setelah akhirnya kebobolan, mereka nggak bisa nguasain pertandingan. Udah terlanjur Inter, udah mulai nyaman. Jadi kelemahannya Mourinho memang kalau mereka udah ketinggalan, jadi serba salah. Dan Mourinho bilang di press conference, Roma itu kalau full tim, Inter full tim, Roma full tim, itu Roma udah kalah jauh dari segi kualitas pemain. Toh musim lalu juga berbeda 29 poin. Apalagi ini Roma pincang, Inter pincang. Kedalaman skuadnya Roma sama Inter berbeda. Itu yang dibilang sama Mourinho. Dan Mourinho di konferensi pers juga ngomong gini, the referee was good. He officiated this match well. Wasitnya bagus, menjalankan pertandingan, memimpin pertandingan dengan baik. We are not very disciplined team. Kita nggak bermain dengan disiplin. We really have an incredible record of getting book. Kita punya catatan yang buruk dari kena kartu kuning. But kartu kuning cuma wasit bermain bagus. Selamat untuk Inter dan good luck untuk di hari Selasa melawan Madrid. Mourinho nggak neko-neko nih. Dan cara main Roma yang pressingnya nggak terlalu tinggi membuat Inter nyaman banget. Kita berapa kali sampai Ambrosio sama Bastoni ada di lini di tengah. Ini nggak bisa banget. Makanya banyak tim sebetulnya kalau lawan Inzaghi pressingnya tinggi banget dari sejak awal. Tapi kelemahannya tenaganya jadi ngos-ngosan di akhir. Tapi kalau kayak Roma juga pressingnya rendah. Jadinya kita nguasain bola. Kita tuh mainnya lambat banget. Nggak tiki-taka yang umpan-umpan cepet, lambat di ruang-ruang sempit. Tapi iya itu gila. Simone Inzaghi udah gokil banget. Barella, Brozovic, Çalhanoğlu makin keren, dan Sensi dan Vidal nih semoga bisa nemu performa terbaiknya. Mungkin Vidal akan dapat kesempatan main lawan Madrid, dan gua nggak tahu Lautaro gimana nih. Kita lihat untuk statistik pertandingannya sebentar. Kita buka dari live score aja. Oke, sambil menunggu buka. Oh ya, catatan Alessandro Bastoni. Main 76 menit karena dia diganti Di Marco. 1 assist, 90 kali 4 ngumpan, akurasinya 93%. 2 umpan kunci, 1
umpan berhasil peluang super emas. Long ballsnya akuratnya 11 dari 13. Ini gokil orang. 2 kali tackle, 1 kali block shot, 3 kali menyapu bersih bola, menang 1 kali duel dari 1 kali percobaan, 3 kali duel menang juga. Sundulan ini bener-bener kalau gue bisa kasih kontrak seumur hidup sih. Ini emang udah gokil banget. Shot on targetnya, ternyata kita lawan Roma itu cuma 4 shot on target. Biasanya kan banyak banget. Roma 2, tapi kita bener-bener main efektif berarti. Shot off targetnya kita 5, Roma pun 5. Roma punya banyak banget peluang sih sebetulnya. Possessionnya kita 6-6, Roma 3-4, 11 lawan 11, tapi udah kayak pincang banget. Cornernya kita 4, offside-nya kita cuma 1, foul-nya 6. Kemudian penyelamatan kipernya kita 2, counter attack-nya sama-sama 1. Benar-benar Simone Inzaghi udah punya skema yang pas banget untuk membuat Inter bermain seimbang. Di konferensi pers, Dumfries ngomong gini, I dream of this moment for so long. Gue memimpikan momen ini sangat lama. I'd like to dedicate this to my pregnant partner. Oh, pacarnya lagi hamil. I was thinking about her and my family. Terus kan Calhanoglu sih. Semenjak lawan Milan dia mainnya gokil terus. Gua bener-bener salut sih. Persis seperti Eriksen. Jadi momentumnya ketika setelah selesai lawan Milan. Kita lihat lagi ya siapa lagi yang udah diwawancarai. Oh ini Mourinho ngomong gini. In normal condition, meaning both teams are full strength. Dalam kondisi normal semuanya full team, Inter are better than us. Inter di atas kita. Dan dalam kondisi pincang seperti ini, mereka jauh lebih di atas kita. Sangat mudah, tahun lalu Inter finish 29 poin di atas Roma. Jadi ya si Mourinho berusaha menormalisasi kekalahan telak mereka. Siapa lagi ya? Oh ya, yang bikin gokil lagi, Napoli kalah 3-2. Napoli kalah 3-2 lawan Atalanta, yang artinya sekarang kita di peringkat 2 cuman beda 1 poin dari Milan, dari pemuncak klasmen. Dan Milan sama Napoli masih harus bertemu. Kita punya kesempatan Capolista memimpin klasmen di akhir tahun ini. Kemudian ya itu sih menurut gua, kita harus tenang selama Marotta masih ada di bangku bench kita, walaupun dia mukanya nyebelin dulu ada di Juve, dan dia sebetulnya siapapun pemilik kita, gue rasa mau Zhang mau orang Amerika, selama ada Marotta dan Ausilio di manajemen kita aman. Untuk teman-teman gimana pertandingan tadi malam? Kagum nggak? Gue sih kagum jujur. Ini kita mungkin permainannya nggak secepat dulu waktu kalah lawan Madrid kan. Waktu lawan Madrid kita kaki-kakinya bolanya lebih cepat. Waktu lawan Atalanta juga seri kita bermain lebih cepat. Ini kita mainnya lambat banget karena musuhnya nggak high press, tetapi tetap bisa ngasih gol banyak di ruang sempit, oper-operannya pas mulu. Waduh, semoga Brozovic sehat, semoga di jendela transfer kedua kita bisa beli Nahita Nandes sih. Kita butuh tetap gelandang yang bisa rotasi Barella. Biar si Brozovic juga, ya siapa yang ganti Brozovic? Ya gue bingung. Hakan Calhanoglu sama Vidal kan udah nih ganti-gantian udah pas. Tinggal ada Gagliardini tapi Gagliardini nggak usah main sering-sering lah. Dan semoga kan center back kita juga punya tambahan, karena ini Darmian cedera, Ranocchia cedera, De Vrij cedera. Ini kita benar-benar limit banget nih. Back kita nggak punya siapa-siapa. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetin Inter. Teman-teman terima kasih banyak yang udah komen. Silakan yang mau dipromosiin, kita komentar, kita saling berdiskusi tentang Inter, kita saling memberi manfaat. Sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Forza. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.